kan umur 0 sampai 5 bulan. Ada masanya dia tidak bisa disebut sebagai ruminansia, yaitu umur 0 sampai 3 bulan. Jadi perutnya belum seperti yang dewasa, 4 bagian. Kalau yang udah dewasa kan ada 4 bagian. Ini usus, ini dari kerongkongan tenggorok. Kalau yang dewasa ada rumen, retikulum, omasum, apomasum. Kalau dia masih cempe, tidak ada ruangan-ruangan sekat ini. Dia los sampai dengan langsung sampai apomasum atau perut asli, lambung asli seperti manusia. 0 sampai 3 bulan masih los sampai perut asli. Ya, jadi kalau mau ngasih refilling buat cempe harusnya 3 bulan up. Kalau di bawah 3 bulan pakainya probiotik yang untuk perut asli, pakai untuk manusia. Jadi kalau buat cempe yang ada masalah, yang lemes dan sebagainya, boleh pakai Yakult. Ini merek Pak ya. Yakult ya. Pakai Saccharomyces atau Streptococcus atau pakai Cimori. Apalagi merek-mereknya. Yakult, Cimori, yogurt. Nah, sampai kefir yang paling bagus silahkan. Probiotik untuk manusia. Oke. Kalau yang udah 3 bulan up, ruangannya sudah terbentuk sempurna, pakai bakteri murni dari mikroba rumen. Dan merek-merek tadi itu ada M4, SOC, Mas 11, Probion, Starbio, banyak banget. Ya. Tinggal nanti ketika ini akan berjalan, ya. Bapak misalnya populasi 200 ekor. Berarti setiap minggu butuh 5 min kali 200 ekor. 2 liter. Yang bunda gak masalah? Gak ada masalah, Pak. Malah bagus. Yang gak bagus itu nanti handle kepalanya biasanya. Karena guncangan-guncangan, ya gerak akhirnya terbentur-bentur. Kegugurannya karena benturan, bukan karena. Kalau campur minum? Kalau campur minum itu yang jadi masalah adalah bakteri perut, mikroba perut itu hanya ditaruh di air saja. Ya. 20 menit mati, Pak. Oh. Nah, dia kan nggak punya media hidup. Ya. Air bukan media hidup bakteri perut. Bakteri perut itu harus tertutup. Perut fermentasi di dalam kan tertutup, Pak. Ya sama kayak Bapak bikin fermentasi. Tertutup, padat, makanya isi lambung sapi, kambing, domba itu kan padat bagian yang perut gedenya. Terjadi di situ fermentasinya. Nah, bakteri ini dikeluarin jadi M14, M4, jadi SOC. Tuh, nah kalau ditaruh di air, tak nyampe 20 menit mati. Kalau dikasih air gula atau air tetes, 2 jam, Pak, mati. Ya, bagi saya itu nggak efektif. Boleh silahkan dilakukan, tapi jauh nggak efektif lagi. Kalau tertutup, Caranya? kasih air untuk penyimpanan maksudnya. Berarti bikin perbanyakan sendiri terus langsung diberikan. Boleh silahkan. Itu teknis. Gimana? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang bermasalah dengan domba bunting itu handle-nya biasanya. Handle-nya mah harus benar. Sudah bisa Pak handle mulut biar nggak banyak gerakan? No. Nanti mudah-mudahan dikasih praktek sama Batek kita ya setelah liburan nanti ya kita praktek. Biar Bapak nggak repot, misalnya ada 60 ekor megangi, kalau salah itu tangan kita sobek loh. Ya, megangnya benar. Nah, cara megangnya benar nanti kita praktekkan. Tujuan itu obat tadi gimana Pak? Tujuannya tadi supaya ya, mikroba di dalam perut selalu kondisinya fit. Kalau kondisinya fit, Bapak kasih makan yang 4 macam tadi itu, tadi yang punya masalah dengan nggak habis makannya, habis nanti. Melengkapkan. Iya. Ya kan yang bekerja, yang jadi kuli kan bakteri-bakteri itu Pak. Kalau kulinya nggak ada, yang mau kerja siapa? Dikasih berapapun ya diem. Nah, yang cukup hanya mampu mengelola 2 kilo, 2 kilo nggak dikelola sama di bakteri. Itu lewat pakan fermentasi nggak cukup ya? Nggak bisa. Pakan fermentasi selesai biasanya. Selesai artinya bakterinya ya sudah mati di selesainya fermentasi. Fermentasi kan minimal 14 sampai 21 hari. Itu bakteri sudah bekerja mengelola serat sudah selesai. Kalau ada pun sedikit. Sama tetes fungsinya untuk apa? Media hidup bakteri. Makanya tadi kalau air minum dikasih tetes tebu atau gula. Tapi maksimal 2 jam. 2 jam tadi harus habis. Kalau enggak ya nggak masuk. Otomatis langsung. Saya pakai efektif cekoi. Tinggal beli alat cekok yang pakai ada selang pipa yang pakai besi itu kan ada. Itu aja cekok. Sekalian kita mengeraskan diri dengan ternak kita, Pak. Ya, di tempatnya bumi kan semuanya penurut. Ya karena disentuh
Ini kita Kalau nggak disentuh, kita nggak pernah interaksi, ya masih aja dukal, cuma. nggak lulut, nggak deket. Nah ini alatnya Bu Mindo. Oh. Gara-gara ini saya beli Gara-gara ini. yang kemarin. Oke, jadi namanya drenching gun manual. Ada yang otomatis. Silakan Bapak beli yang mampunya seberapa. Ini kan drenching gun. Besinya ini murah kok, paling 40.000. Mahal, ganti-ganti paket. Ini di sini mahal karena ini sudah dipakai buat sini. Ya ini speknya silakan. Ini speknya pakai yang Mika. Ada yang manual seperti ini, ada yang otomatis. Kalau yang otomatis kan udah bisa terrekord setiap semprot 5 mili, 10 mili kan ada. Ya. Boleh pakai ini, boleh yang otomatis. Ini digigitnya nggak masalah. Ini kan stainless. Oke. Tinggal cara megangnya nanti harus benar. Kita praktekkan nanti ya. Ini penting. Ya, ini buktinya sini penting berarti kan dipakai terus nih sampai kayak gini. Kalau yang didatangkan Pak Tik ke sini masih baru gitu. Mau ngomong tok berarti nggak dilakukan. Oke. Nyatanya di sini nggak ada yang galak, nggak ada yang ini karena dipegang, selalu didekati. Salah satunya dengan ini. Ya, seminggu sekali nggak ada masalah. Yang masalah itu anak Anda yang nggak mampu. Iya. 60 ekor itu saya 2 orang seminggu sekali hanya mampu bertahan 3 minggu. Habis itu minta evaluasi lagi 2 minggu. Sekarang 2 minggu terus. Nah, mereka kegiatannya ternyata banyak juga. Dari tambahin kegiatan ini mampunya 2 minggu sekali. Ya, kalau mampunya 1 bulan, yang penting jangan sampai nggak pernah. Nanti Bapak akan menemukan nanti ada kondisi berbuih, terus makannya biasa-biasa saja, tahu-tahu jatuh. Itu bisa jadi karena perutnya sini nggak optimal. Sotek. Yang otomatis. Ini otomatis. Tinggal gagang atasnya pakai ini diganti ini. Jarumnya diganti sama ini bisa. Ya. Taruh saku, Pak. Nah, Tinggal ini ukur berapa mili. Cetek nanti ini udah sendiri dia. ya. Jadi Pembelian probiotiknya itu bebas. Belum sudah makan. Bebas. Semampunya anak kandang bisa. Itu sotek apa ini, Pak? Tinggal diganti. jarumnya, Pak. Ini diganti. Oh, Bisa diganti. diganti Iya, kepalanya, Pak. kepalanya. Yang itu. Ini universal kepalanya. Oh, iya, iya. Oke. Mahal itu. Kalau yang bagus mereknya Sokorek mahal Pak. 1,6 atau 1,7. Saya mohon izin dulu. Iya, monggo. Silakan. Ini sih, oh, jauh dari ini. Masukin sini, Pak. Kembali 500. Biasanya kalau suntik tas gitu, tapi sekali masuk sendiri nah. Ditarik ini kan nggak di sini ya. Nanti ditarik dia akan isi, Pak. Langsung ditarik. Mana? Merek probiotik. Ya, yang ada di pasaran saya yang paling mudah. Di sini. Kita sini Ya, ya, Mas. yang paling banyak kayak M4. M4-nya coklat ya, jangan yang lain. Ada ukurannya ini. M4 itu ada 4 warna. Kuning, coklat, biru, pink. Kuning buat pertanian, coklat buat peternakan, biru buat perikanan, yang satunya saya nggak tahu. Pokoknya Pak ambil yang coklat. Ya, tinggal nanti. Iya, M4 coklat. Kalau Bapak pakainya SOC ya monggo silakan. Saya pakai kuning. Jangan yang kuning Pak, itu buat pertanian, buat kompos. Probiotik murni. Probiotik murni berarti Warnanya kayak air kelapa gitu. Bisa. probiotiknya ya kalau dia asalnya dari dalam perut kambing dan domba atau sapi kerbau, oke. Yang dibutuhkan itu kan mengisi ulang kuli-kuli itu ya, kulinya ya kuli yang dari kambing domba bakteri perutnya. Oke. Probiotik itu ada banyak. Kalau manusia karena lambungnya hanya tunggal, yang paling pas itu ya yang isinya Yakult itu Streptomyces sama Lactobacillus sama 2 itu kan. Iya. Kalau bakteri yang ada di perut kambing dan domba kan ada 30 macam plus ada jenis jamur-jamurannya, ada jenis mikroflora lainnya. Makanya E4 itu kalau didiamkan sedikit nanti ada warna putih. Jamurnya aktif. Masih perlu dikasih molase biar aktif itu gimana? Nggak usah kalau mau dicekal nggak usah diaktifkan. Aktif kalau pas makanannya atau aktivatornya berupa gula tadi jumlahnya sedikit ya mau mati juga. Paling aman dia tidur langsung masukkan, nanti bangun-bangun dia di dalam perut kan. Wah ternyata ketemu teman-teman nih, ayo tos dulu kita kerja.
Gitu. Yang suntik tadi yang bagus mereka apa, Mas? Sokorek, Pak. Wah, saya malah, padahal nggak dapat endorse, Mas. Sokorek itu tulisannya SOCOREX. Cari aja di Tokopedia di mana ada. Ya. Kalau saya bukan masalah mahal dan aneh, tapi yang paling mudah dipakai oleh anak kandang. Oke, kadang-kadang anak-anak saya nggak pakai yang kayak gininya, langsung pakai spade yang ukuran 10 mili itu, Iya. langsung dimasukin asal megangnya pas kan nggak kena gigit. Ya sebisanya kandang seperti apa, yang penting waktunya ada. Jangan tidak sama sekali. Kalau ingin ternaknya tidak bermasalah, karena masalah utama di kambing domba itu ada di perut. Kalau masalah perutnya diselesaikan, masalah berikutnya selesai, nggak ada. Jadi urusannya pakan, dia berarti dikelola oleh banyak kuli-kuli, akhirnya benar jadi daging, benar jadi wool, benar jadi susu. Ciri-cirinya yang kambing domba tidak pernah dicekok, kotorannya bau. Kotorannya begitu jatuh nggak langsung putih-putih seperti itu. Itu kan jamur. Kapang-kapang dari mikroba yang keluar sudah menjamur putih-putih. Masih cekok mikroba ya. Iya. Pakai E4 yang warna coklat, SOC, EMA11, Star Blue, silakan. Mereknya banyak. Di ukuran ini berapa? Nilai ini 5 mili. 1 minggu, 5 minggu. Minggu 5 mili, 2 minggu 10 mili, 1 bulan 20 mili. Bulan. Saya sukanya pakai Lactobil langsung, Bu. Itu kan bakteri buat bayi ya. Ada Lactobil itu di apotek. Ya, serbu. Serbunya, ya silakan Bapak mengencerkan 100 mili pun nggak ada masalah. Tapi itu pengencerannya. Kalau saya paling mudah 5 mili aja, diaduk di sendok, Lactobilnya kasih air atau air gula, Bapak namanya ada Lactobil. Tapi ke Bapak kalau paling mudah sebenarnya kefir. Kalau Bapak udah punya kefir dari bumi, pakai kefir aja. Oh. Lactobil mahal. Betul. Satu saja 8.000. Iya. 5 mili ya. Yang jadi 5 mili. 5 mili ya. Iya 5 mili. Sama. Kalau kefir sebenarnya bebas, cuma kan eman-eman ya. Kalau kebanyakan membuat manusianya juga. 5 mili aja kefir. Ya itu kebebasan, silahkan mampunya seberapa. Kalau kefirnya cuma ada 10 mili, ada cuma segelas kan ya nggak mungkin dikasih yang banyak-banyak. Okay. Ada masalah dengan jam tidur? Ya mulai sekarang yang sering bermasalah dengan mengganggu jam tidurnya kambing dan domba, jangan diulangi. Oke, apalagi yang perah atau yang buat penggemukan. Nanti meskipun pakannya benar, SOP-nya benar, kalau melanggar jam tidur yang penggemukan, yang nggak sesuai target nambah bobotnya. Sehari harus nambah 100 gram, ini nggak dapat. Ya gara-gara ngasih makannya berantakan aja. Oke. Jadi cempenya tadi juga 5 mili yang 1 bulan sampai 3 bulan tadi. Iya. Kefir. Oke. Kasihnya mulai umur berapa kalau sendiri? 0 hari pun nggak ada masalah. Kan terbuat dari susu kalau kefir ya. Yogurt pun kan dari susu. Cimori pun dari susu. Yakult pun kan dari susu. Kalau dicempe, sembelit, cempe mencret terus-terusan, kayak itu. Itu pun bisa jadi treatment untuk yang cempe-cempe stunting, kuntet. Ya. Ketahuan kuntet sama stuntingnya kan udah 3 bulan up ya. Lainnya udah tinggi, ini masih segitu-gitu. Itu sebab utamanya yang paling banyak ya karena bakteri perutnya jelek aslinya. Jadi dia nggak bisa mengolah susu yang masuk. Bahkan kadang-kadang nggak mau menyusui, akhirnya jadi kuntet. Lah pekerjaannya nggak ada, mau ngerjain apa? Nggak kembung, nggak mati aja kan beruntung. Oke? Jadi tidak ada istilahnya kelebihan ya kalau kasihnya. Nggak ada. Enak, Om. Yang berlebihan itu kalau lebih dari seminggu sekali, Bu. Jadi setiap hari diberikan itu jelek. Sesuatu yang berlebihan pasti jelek. Nah batasan berlebihannya itu maksimal 1 minggu, minimalnya sebulan sekali ada diberikan. Oke? Bebas kalau itu boleh gonta-ganti, yang penting minimal sebulan sekali diberikan. Tadi sudah saya ceritakan anak kandang saya tadinya tak kasih challenge seminggu sekali. Oke, tapi setiap kali cekok dia dapat 60, per ekornya 500 rupiah. Dia kan semangat seminggu sekali. Baru 3 minggu udah nyerah. Pak evaluasi lagi, saya nggak mampu seminggu sekali. 2 minggu sekali, oke bisa. Sampai hari ini jalan 2 minggu sekali. Kalau mau bisanya 10 hari sekali nggak masalah. 10 hari sekali kan berarti 78 mili.
semampunya anak kandang itu komunikasi kita dengan anak kandang supaya sinkron, frekuensinya sama. Jangan kita maunya seminggu sekali, ternyata anak kandangnya hanya mampunya 2 bulan sekali. Oh, enggak sinkron frekuensinya, nanti bertengkar kok isinya di kandang. Nah, itu komunikasikan. Makanya seminggu, 2 minggu, atau 10 hari, atau sebulan sekali, cara batasannya ada. Tetap harus ada minimal sebulan sekali, maksimalnya seminggu sekali. Demikian juga dengan pemberian molasses. Yes, tadi ditanyakan kan molasses. Tata tebu itu bagus nggak? Katanya bikin mandul. Iya, kalau berlebihan. Berlebihannya seberapa? Batasannya sama. Berikan seminggu sekali maksimal. Sehari sekali, nanti jadinya keguguran. Iya. Kamu bayangin aja nih. Air gula molasses, itu kan gula pekat. Ya, dia memang aktivator bakteri. Bakteri itu dimasukkan tiap hari, apa namanya, gula. Bakteri ini berkembang, belum jadi dewasa, udah keluar lewat usus, diserap, dan sebagainya. Dalamnya berantakan. Tapi kalau dicampur untuk proses silase sama FML misalnya, Nggak ada masalah. Kan prosesnya selesai. Kalau udah prosesnya selesai, bakterinya udah hilang. Adapun paling sedikit. enggak tadi yang apa yang molasenya. Oh, nggak ada masalah. Molase itu kan memang tujuannya tadi untuk aktivator. Jadi bakterinya biar tetap ada terus untuk mengelola silasan atau fermentasian kan gitu. Jadi tidak berpengaruh pada yang Nggak berpengaruh. Pengaruhnya nanti duitnya aja keluar berapa untuk molasses kan gitu. Kalau saya tetap efisien aja. Silase nggak usah molasses, nggak usah probiotik, udah. Ya bahan apa adanya aja dimasukkan, selesai. Ya karena untuk mendatangkan molasses, menyiramkan dan meratakan itu butuh tenaga, butuh waktu juga. Oke. Nah, kembali lagi ke anak kandang, sinkronnya dengan Bapak Ibu selaku owner, selaku pemilik seperti apa. Kalau memang ternyata bisa, ya nggak ada masalah. Tapi bagi saya masalah, karena nggak efisien. Oke. Ada lagi pertanyaan kaitan dengan jam tidur? Untuk tetes itu Pak, papernya diberikan rutin. Jadi batasannya ada sama. Seminggu sekali. Maksimal seminggu sekali. Tetes tebu molasses itu jadi berbahaya kalau diberikan tiap hari. Ternak bikin keguguran, ternak bikin apa itu. Karena berlebihan. Kan hukum dasarnya semua yang berlebihan jelek. Jadi biar nggak jelek ya tahu batasannya. Maksimal seminggu sekali. Ya, kalau bisa cari tetes yang grade A. Karena kalau kental itu kan. iya, kalau yang sudah enceran itu kadang-kadang yang ikut bergerak di situ, yang ikut mengelola gula di situ belum tentu bakteri baik, Pak. Kan bakteri dari air. Itu kan bakteri aerob. Ya, mengelola di situ nanti gelembung masuk ke sini kan berarti musuhan malahan bakteri perut dan bakteri anaerob. Salah. Ini paling enak cari yang grade-nya A, yang masih kental. Kalau nggak bisa ya berarti jangan digunakan untuk mencampur probiotik. Buat minum aja. Kalau buat minum kan bakteri mau aerob sekalipun kan kalau sudah habis makanannya udah mati. Ya. Itu yang namanya batasan-batasan. Jadi pahami batasannya supaya tidak berlebihan. Kita itu kan sering lebay berlebihan kadang-kadang. Karena pakai molasses terus ternaknya jadi dokoh, ya, tiap hari molasses. Waktu itu kental lah, ya, aduh. Padahal batasannya molasses kan sampai manis saja. Ya mau buat minum seminggu sekali, batasannya manis. Caranya ya kita cicipi. Ada ember isinya 5 liter, kita kasih molasses, aduk, oh belum manis, aduk lagi, oh udah manis, klenyis gitu, udah selesai. Jangan diterusin, malah. Oke. Itu namanya berlebihan. Ukuran manis seorang dengan orang lain itu tidak sama. Oh, lah ya cicipi sendiri, makanya kita cicipi sendiri. Kita peternak itu tidak boleh anti Bagi untuk saya itu sudah manis. interaksi. dari kami dulu. Ya. Klenyis saja udah selesai. Manisnya udah, manis sedikit udah. Ada rasa gitu. Ya. Kalau takaran berapa ya tergantung kekentalan tadi itu. Oke. Kita tadi ngomongin jam tidur. Jam tidur berarti pastikan di jam-jam ini ditepati. Halo Mas, tadi lupa Jam 00 sampai 05. Jadi nanti Bapak Ibu menyalakan lampu sampai jam 12 malam di kandang nggak ada masalah. Kalau orang penggemukan,
Sampai jam 10-11 masih nyala. Kita kondisikan supaya ternak itu menyatakan dirinya siang di waktunya makan. Karena kejarannya kan pakan kalau di pengemukan. Pakan yang masuk akan jadi daging. Targetnya pakan sehari 1,5 kilo ya harus habis 1,5 kilo. Caranya perhatikan jam-jam ini. Jadi ngasih makannya tidak cuma 2 kali, 3 kali enggak. Sampai 5 kali kalau di pengemukan kita, Pak. Pagi jam 7-8, siang jam 12-1-2, sore jam 5 sore sampai jam 6. Petang itu masih kita beri jam 8. Nanti terakhir jam 10-11 dikasih makan. Karena kita kejarannya memang harus jadi daging. Kalau mau jadi daging gimana? Ya harus makan sebanyak itu. Kalau ini non-stop lampunya. Ya, nggak masalah, breeding gitu ya. Perah juga bisa dilakukan seperti itu. Jam 00.05, 5 jam. Nanti ada jam 9 sampai jam 11. Ada setengah 3 sampai jam 4. Luar itu los. Ya. Boleh kasih makan malam-malam jam 11 pun nggak ada masalah. Ada lagi Pak. Iya. Bicara pakan di rumah itu kan jadi katakan banyak ampas tahu. Untuk breeding apa ya? Ampas tahu. Ampas tahu itu satu macam namanya ampas tahu. Nah, tinggal Bapak cari macam yang lainnya. Ya, jadi konsep pakan ini benar-benar dipegang di sini nih. Tidak cuma ditulis tapi dipegang di sini. Jadi setiap kali ngasih makan, mau ampas tahu, mau ampas kecap, mau ampas gandum atau ampas apapun, jangan sendirian. Ya, jangan sendirian. Itu kan masuknya ke Pak. Pakan tambahan. Iya, pakan tambahan kan. Ada ukurannya Pak. Maksimal 30% kalau pakan tambahan itu. Masuk ke pakan tambahan. Iya, pakan tambahan itu berasal dari limbah dari pengelolaan tanaman yang sudah diambil untuk manusia, limbahnya itu untuk pakan ternak. Pakan tambahan. Tahu, kedelai dikelola jadi tahu ada limbahnya. Itu pakan tambahan berarti. Beras, gabah digiling, keluar berasnya, keluar bekatulnya. Bekatulnya buat pakan. Tidak terjadi kemandulan. Kemandulan ganda itu tadi ukurannya kelebihan apa enggak, berlebihan apa enggak. Kita kadang kan ngasih pakannya semaunya, Pak. Seekor dikasih 5 kilo buat ampas tahunya katanya biar susunya banyak. Hukum dasarnya sesuatu yang berlebihan pasti jelek. Itu ya. Nah, Bapak yang dibutuhkan adalah batasannya. Oke, batasannya jelas. Semua pakan tambahan kalau ingin tidak mengganggu reproduksi dan sebagainya maksimal 30%. Oke, jadi kalau dihitung kiloannya ya tadi 3 on sampai 3,5 on. Kalau pengen agak kasar-kasaran ya 4 on lah. Oke, per hari. Untuk bikin. Ya, kalau untuk penggemukan Bapak mau 100% pakai pakan tambahan, oke. Full konsentrat nggak ada masalah. Yang penting begitu selesai penggemukan, mati itu ternaknya. Jangan dipakai untuk breedingan. Ya, perutnya kan udah nggak bisa mengelola serat, Pak. Betul kan? Kambing dan domba, dia pemakan serat. Ketika diberikan pakan halus semua berupa pakan tambahan konsentrat full, rusak itu perutnya. Pernah nemu ketika nyembelih, ada babatnya itu disemprot air saja pada ngelupas, itu salah satu cirinya. Dagingnya banyak. Ya, nggak ada masalah, yang penting mati pada saatnya. Pengemukan 2 bulan, 3 bulan, atau 5 bulan, selesai pengemukan mati. Jangan sampai dilihat orang terus, wah kayaknya cocok buat indukan nih, Bapak jual ke dia. Bapak sudah dolim dengan kambingnya, dolim dengan orangnya. Udah double Pak. Kalau di neraka udah 3 kali gede gitu, nggak cuma sekali. Ya, yang penting kan udah tahu. Bapak kalau nggak tahu nggak ada masalah. Ketika sudah tahu dilanggar ya tanggung sendiri lah kan gitu. Pengemukan 2-3 bulan, udah waktunya mati ya dimatikan. Jangan dipaksakan, kayaknya bagus ini buat pejantan, gede, gemuk. Boleh Pak. Udah ke sana. Di sana pun begitu 2 bulan mati Pak. Mati dengan kondisi gemuk. Rusak itu ya. Karena rusak gak bisa mengelola rumput meskipun Bapak kasihkan rumput sebagus apapun hijauan sebagus apapun. Kita gak bisa kerja perutnya sini. Oke. Kita lanjut setelah jam tidur tadi. Berarti urusannya pakan adalah karena ini adalah herbivora, pemakan tanaman, jangan pernah memberikan pakan selain dari tanaman. Kita itu kan aneh, tanaman kita ada beratus-ratus jenis, tapi begitu mau penggemukan kok dikasih makan konsentrat babi, konsentrat ayam. Kan gitu. Katanya proteinnya harus tinggi. Ya setinggi-tingginya apapun ya tetap herb. Cari yang dari herb, jangan cari selain non-herb.
Konsentrat ayam kan ada tepung tulangnya, ada tepung darah, ada tepung bulu. Sama kayak konsentrat babi ada tepung tulang, ada tepung cangkang, macam-macam. Ya, makanya di konsentrat babi atau konsentrat ayam itu bagian bawahnya mesti ada tulisan jangan digunakan untuk pakan ruminansia ya. Bapak yang sekarang piara kambing domba untuk penggemukan masih pakai konsentrat babi, konsentrat ayam, sudah baca tulisan di bawahnya, tetap Bapak berikan ya lagi hukumannya sampai 3 kali gedikan kalau di neraka itu. Ya udah tahu nggak boleh dilakukan juga. Masih ada yang kayak gitu. Masih banyak. Banyak. Iya. Apalagi mohon maaf ini yang muslim. Kadang kan Pak nggak paham dengan ini. Ya kalau nggak paham nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih tahu masih ngeyel ya terserah. Saya tahu mana-mana yang peternak biasa pakai konsentrat babi atau konsentrat ayam. Nanti kulitnya yang punya ini mau dia nggak makan konsentratnya pun persis sama kulit babi kan. Sirinya ada ya? Ada kan bentel-bentel hitam gitu. Ternaknya itu kelihatan. Nggak usah diternaknya, orangnya kelihatan. Oh, ternaknya loh. Peternaknya bukan ternaknya. Kalau ternaknya malah nggak kelihatan. Bukan kelihatan. Hukum dasarnya ini. Ya, saya punya teman sama-sama saya di peternakan, sama-sama dokter hewan juga, muslim, kerjanya di babi. Beliau hanya bagian tukang inseminasi buatan. Kulitnya mirip babi. Kulitnya coklat kayak saya, tapi bentung-bentung ada merah-merahnya. Ya, itu memang jadi satu hukum imbal baliknya memang. Ya, melakukan sesuatu yang haram jadi keharamannya ikut. Sekarang sih alhamdulillah sudah jadi analis pakan di Kampit. Caron Pokwan. Ya udah. Kelas pabriknya aja nggak boleh sama. Iya. Pabrik pakan ayam sama Tapi Indonesia harus beda. Karena tadi kami dan domba herbivora pemakan tanaman. Padahal sama-sama protein. Iya. Sumbernya beda. Hewan. Omnivora, karnivora. Iya. Carinya yang nabati. Jadi yang banyak kok di kita sumber daya alamnya yang tadi. Indigo udah tinggi. Lam torogong itu tinggi. Tinggi-tinggi semua. Tinggal kita kelola. Kelolanya gampang kan, bisa campur macam-macam. Cuma kita kadang pengennya instan. Ingin kejar-kejaran protein tinggi. Penggemukan pun nggak perlu kejar-kejaran protein tinggi sebenarnya. Yang penting ada bahan grainnya. Bahan dari biji-bijiannya. Justru yang dari tepung tulang, tepung darah itu nggak akan bisa jadi apa-apa. Itu hanya akan menyerang saraf, akhirnya ada sapi gila, ada kambing gila. Kalau di sini peternaknya yang gila. Ini udah tahu hukumnya, udah tahu aturannya, tapi tetap dilanggar. Oke? Ya, terus kita ngomongin tadi dari yang kita bahas kalian itu kan nanti ada hasil harian, hasil mingguan, bulanan, tahunan. Tahunan udah ada korbanan ya jelas. Bulanan dan mungkin akikah, jual beli indukan atau anakan itu kan bisa bulanan. Penggemukan juga bulanan. Terus ada pupuk juga bulanan. Kemudian ada kerajinan kulit dan sebagainya bisa bulanan. Hasil mingguan ada kunjungan mungkin dari TK SD PAUD di tempat RDI mungkin belum Pak Nggih. Ada kunjungan dari TK pas kegiatan tengah semester atau kegiatan ini pernah. Iya. Itu bisa jadi satu income salah satunya ya. Jadi mulai sekarang pikirkan meskipun kandang di rumahnya isinya 10 ekor tapi layout dan sebagainya ditata. Terus kita propose ke PAUD TK SD untuk kegiatan outing kelasnya. Nanti patokan harganya berapa, itu bisa jadi penghasilan. Oke. Apalagi bisa dikombinasikan, nanti datang dapat susu sebotol kecil. Nanti nyusu nih, nanti ngasih makan. Oke. Hasil hariannya jelas ada susu, ada daging sembelihan, ada semacam ini, jual beli alat-alat seperti Mas Arju itu. Oke. Terus rukun peternak tadi sudah, rukun peternak tadi sudah dari niat, ilmunya hari ini jangan nambah-nambah terus harusnya kaitannya dengan pakan sudah tidak boleh kita punya cangkang nggak mau dibuka, harus dibuka otaknya, harus di mindsetnya harus diluaskan ya biar tidak terkungkung di situ, nanti kita kemakan mindset kita sendiri. Pakannya selesaikan, jumlahnya, isinya.
Ini ngabisin duit paling banyak. Makanya tadi saya bilang pakan tambahan gunakan yang sebagai pakan tambahan aja. Karena nanti akan ketemu yang namanya harga pokok produksi, Pak.